Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tos Serba Kurnia. Ya, di video kali ini kita mau membahas yang namanya penipuan online. Nah, di antara teman-teman semua, siapa nih kira-kira yang pernah tertipu? Sebelum kita bahas lebih jauh tentang penipuan di dunia online, saya mau bahas dulu tentang siapa saja sih yang sebenarnya itu rentan terkena penipuan online. Ya, yang pertama biasanya itu terjadi pada pedagang online. Penipuan itu. Kenapa pedagang online? Karena kita terbiasa menyebar nomor kita kemana-mana dalam iklan kita di Facebook atau di WA, di mana semua itu kita sebarkan nomor handphone kita. Jadi dengan sangat mudah si penipu itu mengetahui aktivitas kita. Apa yang kita jual itu sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui. Nah, yang kedua, biasanya orang-orang yang aktif di sosial media. Kadang biasanya ibu-ibu nih yang hobi sosmed, banyak ikut grup, terus suka nge-share postingan gitu tanpa dia tahu dulu kebenarannya. Nah, terus sering juga ikut kuis, ikut giveaway gitu. Nggak masalah selagi yang kita ikuti itu memang benar. Nah, terus yang ketiga, siapa saja yang sering terkena penipuan? Ya, siapa saja orang yang tidak bisa menyaring informasi, tidak bisa memvalidasi info yang masuk ke handphonenya gitu. Jadi dia nggak tahu apa ini penipuan atau bukan. Nah, itulah target-target yang mudah. Atas dasar itulah video ini dibuat supaya kita tidak lagi mudah tertipu kejahatan online gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa orang-orang yang gampang tertipu? Yang pertama, mereka itu gampang panik, biasanya gampang panik, gampang kaget, bingung ataupun senang. Itu mereka akhirnya tidak bisa berpikir secara nalar, tidak bisa menyaring lagi. Akhirnya yaitu masuk dalam jebakan perangkap si penipu online gitu. Kemudian langsung aja ya kita masuk ke contoh-contoh penipuan online itu. Nanti setelah yang saya sebutkan, teman-teman bisa menambahkan juga apa-apa lagi yang mungkin pernah dialami atau pernah orang lain alami, sehingga kita sama-sama bisa terhindar gitu ya. Nah, saya mulai dari modus zaman dulu. Ya, biasanya lewat telepon. Kadang kita dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, gitu kan. Ini termasuk lumayan parah sih ya kalau lewat telepon. Soalnya kadang kan orang nggak bisa berpikir secara jernih gitu ya. Karena dia dadakan gitu ya. Apalagi yang gampang panik ketika terima telepon, terus dia langsung panik, nggak bisa menyaring lagi, nggak bisa sharing lagi sama orang lain, nggak bisa minta pendapat orang lain, akhirnya kena deh gitu. Misal nih, kadang kita dapat telepon anak kecelakaan lah, terus ketangkep polisi, masuk rumah sakit, bisa juga ketangkep kasus narkoba tuh. Bisa juga dapat hadiah, kita misalnya dapat kuliah gratis, menang undian. Tuh modus-modusnya bisa berbagai macam ya, nggak terpaku dengan hanya yang saya sebutkan. Nah, kalau itu terjadi di kita gimana? Kita teliti dulu kebenarannya gitu. Sebab mereka bisa jadi juga tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang kita gitu. Jadi apabila kita mau berpikir kritis, sebenarnya kita bisa terhindar dari yang namanya seperti itu. Atau misal kita dapat telepon undian hadiah, kita teliti lagi lah, kita sebenarnya ikut nggak undiannya. Jangan-jangan kita nggak ikut
terdaftar di undian, begitu ditelepon dapat hadiah mobil langsung kesenengan kita gitu. Dan yang jelas diteliti akhirnya itu mau seperti apa gitu. Kita dapat hadiah, endingnya apa, kita suruh transfer duluan untuk menebus pajaknya, untuk mengurus persyaratan hadiahnya kita suruh transfer duluan. Nah itu kena akhirnya kan. Kalaupun memang terjadi beneran, misalnya terjadi musibah gitu, ya lebih baik kita datangi di mana tempatnya gitu. Jangan sekali-sekali kita transfer duluan gitu. Pak, anaknya masuk rumah sakit, harus segera dioperasi gitu misalnya. Dokternya nggak mau ngurus kalau belum diurus administrasinya, ya sudah langsung datang aja, nggak langsung samperin aja gitu loh, nggak harus ditransfer duluan gitu. Setelah nanti udah ditransfer baru sadar tuh. Terus yang sekarang karena ada media sosial WA, Facebook dan lain sebagainya, itu semakin memperluas ruang geraknya si penipu online ya. Sekarang banyak beredar seperti hadiah giveaway, itu banyak sekali. Terus kadang ada TKI ataupun warga negara asing, ya intinya mereka ingin menitipkan uang mereka yang banyak gitu dari luar negeri, dari dolar mau dititip, mau pindah ke Indonesia, atau biasanya lagi ada masalah dengan istrinya di sana dalam proses perceraian, terus mau titip dulu hartanya di rekening kita gitu kan. Pernah nggak? Terus kalau kita mau berpikir logika, apa iya sih ada orang yang kayak gitu tanpa kita kenal, tanpa pernah ketemu, tiba-tiba mau titipin uang dalam jumlah besar. Tuh. Terus giveaway itu yang sering kejadian di ibu-ibu tuh, cukup kita share postingan atau like postingan atau komen, nanti tiba-tiba kita di WA dapat hadiah 5 juta. Pas kita mau bayar, pas kita mau ambil di ATM, di Briling, nggak taunya bukan ngambil, ternyata malah bayar. Akhirnya kita ditagih sama tukang Brilingnya. Nah itu yang sering kejadian. Terus yang terbaru ada juga beredar kadang broadcastan penyesuaian tarif transfer. Itu nggak ada. Namanya transfer, ya setiap kita transaksi itu kita akan dikenakan biaya admin kalau kita ke lain bank. Tuh, jadi tidak pernah ada namanya biaya admin itu di borongan selama 1 bulan dengan tarif sekian gitu, itu nggak ada. Jadi itu penipuan gitu. Terus kadang ada WA sepotong atau SMS sepotong gitu kan, info perpanjangan kontrak gitu. Kalau mau meneruskan kontrakan, WA ke adik saya, kasih nomornya. Atau kalau mau perpanjang kosan, telepon hubungi ke saudara ini gitu. Nah kalau pas ketemu orang yang memang lagi mau perpanjang kontrakan, kan bisa jadi masuk akal gitu. Akhirnya dia hubungin, ternyata bukan itu nomornya. Akhirnya kan ada dia transfer. Atau tiba-tiba ngasih nomor rekening, ini nomor rekening saya, bla 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 bla. Nah itu juga kalau memang kita nggak pernah ada janji dengan orang untuk minta nomor rekening, jangan kita ikutin. Misal kita memang lagi nunggu orang ngasih nomor rekening, ternyata masuk WA itu, akhirnya kita transfer ke situ, salah nomor gitu kan. Tetap kita validasi dulu gitu, karena zaman sekarang orang sangat mudah untuk mendaftar di WA, untuk me-WA kita, itu udah sangat mudah sekali. Belum lagi penipuan-penipuan yang beli pulsa, ngasih struk palsu, terus hadiah-hadiah dari marketplace. Jadi intinya sangat bahaya sekali ya, zaman sekarang itu berbagai macam
Ini kalau saya sebutin semua mungkin bisa kita bikin 2 part atau bahkan 3 part ya untuk penipuan online. Pasti masih banyak modus-modus lainnya. Belum dari pinjaman online, belum dari lowongan pekerjaan. Intinya sih seperti ini ya. Kalau kita dapat info terutama dari yang tidak kita kenal, entah itu nomor baru atau orang asing atau orang yang mengaku-aku gitu, mengaku-ngaku ini nomor saya baru gitu, kita wajib validasi dulu, kita wajib cek dulu kebenarannya. Kalau ada yang kirim bukti transfer, kita cek mutasinya beneran ada atau enggak. Jangan hanya berpatokan kita lihat sekilas terus udah. Jangan sampai seperti itu. Karena sekarang modus orang bermacam-macam. Bisa jadi yang saya sebutin ini semua udah nggak berlaku, ternyata keluar modus baru lagi, sangat mungkin terjadi. Nah, yang dibutuhkan di situ adalah kehati-hatian kita dalam melayani, dalam menerima informasi itu. Jangan sampai kita terlibat, jangan sampai kita menjadi korban ya di situ. Jangan sampai kita menjadi korban dari penipuan online. Nah, nanti next time insya Allah kayaknya bakal ada lanjutannya sih. Mungkin akan masih banyak kasus-kasus lain yang belum disebutkan di sini. Juga teman-teman kalau mau sharing boleh deh ya, kasih pengalamannya gimana, kasih info ke kita dong pengalamannya apa, mungkin kejadian pernah tertipu online seperti apa, supaya kita bisa sama-sama belajar ya, dan kita terhindar dari penipuan online. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita bahas lagi lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.